Di bulan Rabiul Awal 14 abad yang lampau terlahir manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh Muslim, diakui pula oleh non-Muslim. Bukan hanya diakui oleh makhluk, diakui pula makhluk. Wa inna la'ala adim. Dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Yang menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makhluk yang mengagungkan Rasulullah bukan hanya manusia. Kalau kita pernah haji, pernah umroh, setelah dari makam Ma'la kita akan melewati menuju Masjidil Haram, melewati sebuah masjid bernama Masjid Jin. Masjid Jin dinamai Masjid Jin karena disitulah ada beberapa jin yang saat itu meminta berbaiat, berikrar 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Kalangan jin pun mengakui kerasulan beliau. Kalangan jin pun berbaiat di hadapan beliau. Sebelum Masjidil Haram, setelah Masjid Jin, ada satu masjid bersebelahan dengan masjid kedua. Nama masjid itu adalah Masjid Sajaroh. Disebut Masjid Sajaroh, saat itu Rasulullah akan buang air kecil, antara beliau dengan Masjidil Haram tidak ada penghalang. Maka karena kemuliaan Rasul, keagungan Rasul, Allah izinkan ada sebuah pohon yang kemudian pohon itu berjalan dan merunduk sehingga pohon itu menghalangi antara Rasulullah dengan Masjidil Haram. Rasulullah buang air kecil terhalangi oleh pohon itu. Bekas pohon itu berada, dibangun sebuah masjid bernama Masjid Sajaroh. Masjid Sajaroh artinya masjid pohon. Rasul kemuliaannya diakui bukan oleh makhluk bernama manusia saja, makhluk jin bahkan diakui oleh pohon-pohonan. Bukan hanya pohon-pohonan, daun-daunan pun memuliakan Rasulullah. Suara terbaik adalah suara Nabi Daud alaihissalam. Makanya kalau ada qori'ah, penyanyi, orator, kalau ingin suaranya bagus, terdengar indah, doanya doa Nabi Daud. Allahumma ja'al sauti ka sauti Daud alaihissalam. Ya Allah, jadikan suaraku seperti suara Nabi Daud alaihissalam. Wasma sauti mahabbatan. Siapapun yang mendengar suaraku, tumbuhkan rasa cinta di hatinya ya Allah. Kenapa? Suara Nabi Daud, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Nabi Daud berkata-kata, burung yang sedang terbang berhenti dulu saking indahnya suara Nabi Daud. Ini agak mirip dengan suara kita, Pak. Kalau ada burung sedang diam, kita bersuara, pergi saking kagetnya. Kalau Nabi Daud bersuara, burung yang sedang terbang saja berhenti dulu. Ternyata ada suara yang lebih indah dibandingkan Nabi Daud, yaitu suara Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau berbicara, daun yang sedang jatuh dari pohon berhenti dulu untuk bersolawat kepada baginda mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini terlahir manusia terhebat, manusia teragung, manusia termulia, di mana beliau adalah manusia satu-satunya manusia yang mampu membangkitkan seluruh umat manusia, termasuk alam semesta tercipta karena ada Nur Muhammad, ada cahaya yang Allah ciptakan melalui cahaya yang dimana cahaya itu Allah tetapkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usianya pendek dibanding dengan Nabi lain. Nabi Nuh usianya al-pasannah 1000 tahun. Kecuali 50, berarti 950 tahun. Nabi-nabi lain panjang-panjang usianya. Nabi Idris panjang usianya. Nabi kita usianya hanya 63 tahun. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, usia kita itu jarang yang di atas 70 tahun, jarang yang di atas 100 tahun. Kalau ada yang hari ini usianya udah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti sehari lagi jatahnya. Kalau usia Nabi yang dipakai. Rasulullah itu hanya 63 tahun, tapi di balik keterbatasan usia, beliau mampu mencetak dengan tinta emas
mengukir dalam sejarah manusia yang mampu merubah peradaban yang biadab menjadi peradaban yang beradab. Kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang bertauhid. Kehidupan yang penuh dengan keterbelakangan menjadi kehidupan yang penuh dengan kemajuan. Dulu belum ada AI, tapi kemajuan bisa dikatakan lebih maju dari zaman era AI seperti sekarang ini. Muhammad berasal dari sebuah kota kecil di Jazirah Arabia yang saat itu perjalanan Madinah Mekah saja perlu waktu 8 hari 8 malam. Belum ada teknologi, tapi dengan kehebatan jiwa juang beliau, beliau mampu menyebarkan ketauhidan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai ke seantero alam jagat ini. Bahkan beliau rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Inilah Rasulullah. Waktunya sebentar, terbatas, usianya juga terbatas, kondisi saat itu juga terbatas, tapi ada sesuatu yang luar biasa dalam diri beliau. Beliau mampu menyebarkan kebenaran, ketauhidan, bukan hanya di alam semesta, tapi seluruh alam. Alam makhluk lain seperti alam jin, alam nabatat, nabatat itu pohon-pohonan, jamadat, jamadat itu batu-batuan, nabatat pohon-pohonan, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Di Yordania ada sebuah pohon Pak bernama sahabi. Pohon itu usianya sekarang udah hampir 2000 tahun. Bisa dilihat di Google, bisa dilihat di AI. Pohon sahabi itu ternyata karena beliau, karena pohon itu saat Rasul berusia 12 tahun pernah menjadi tempat bernaung Rasulullah. Allah panjangkan usianya. Allah jaga keberadaannya. Masya Allah. Rasulullah bersentuhan dengan siapapun ikut maju, ikut berhasil, ikut sukses. Maka umat Nabi dianjurkan dalam kondisi apapun bersolawat. Kita sakit, ada solawat sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kita ingin hajat, ada solat, ada solawat liqada'il hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tusahil biha rizki wa taqtadi biha hajati wa tuhassil biha qasdi. Bahkan ada kejadian yang luar biasa di Badar. 314 pasukan mukmin, ada yang menyampaikan 313 pasukan mukmin yang tidak terlatih, biasa-biasa saja, tapi mampu mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy. Para suhada Badar ini sampai diabadikan dalam sebuah solawat. Tawassalna salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah ala yasin habibillah. Kemudian tawassal Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ahli Badar yang penuh keyakinan, yang penuh nilai juang, yang mampu mengalahkan 1000 kafir Quraisy hanya dengan pasukan terbatas jumlahnya, terbatas kemampuannya. Kehebatan nilai juang Ahlul Badar sampai diabadikan dalam salawat. Jadi subhanallah, Rasulullah ini luar biasa. Baik, mari kita lihat apa yang membuat Rasulullah ini hebat. Apa yang membuat Rasulullah ini memiliki nilai juang sehingga seluruh umat Islam berhasil. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ini hasil dari perjuangan Rasulullah. Apa yang membuat hebat Rasulullah? Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Rahasia yang pertama, Rasulullah adalah syahidan. Yang kedua, wa mubashiron. Yang ketiga, wa nadiron. Yang keempat, wada'iyan ilallah biidnih. Yang terakhir, munira. 4 rahasia Rasulullah ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selepel apapun kehidupan kita, insya Allah kita akan menjadi pemenang dengan nilai juang yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, yang membuat Rasulullah hebat, dalam surah Al-Ahzab ayat 33 ini, Rasul adalah syahidan.
Syahidan itu beliau sebagai saksi. Beliau menjadi saksi atas segala yang dikerjakan oleh para sahabatnya, dalam arti apakah hal itu sesuai dengan petunjuk yang digariskan oleh Allah atau tidak. Beliau menjadi pemantau langsung. Makanya peran seorang pemimpin dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin apapun harus menjadi syahidan. Setiap kita hakikatnya adalah pemimpin. Kulukum ro'in. Setiap kita adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya akan kepemimpinannya. Minimal kita memimpin diri sendiri, Pak. Dalam diri kita itu ada satu chip canggih, ada satu komponen yang luar biasa, prosesor terbaik yang dinamakan kolbu. Al-kolbu, hati itu luar biasa. Karena apa kata Rasul? Inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Ida solaha soluhal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, seluruh tubuh baik. Wa ida pasadal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu buruk, buruk seluruh tubuh. Badan kita kuat, badan kita sehat, badan kita tegap. Tapi kalau hati sedang sedih, hati sedang berduka, sekuat apapun badan kita, setegap apapun tubuh kita, menetes air mata, bergelepar meriang tubuh kita karena hati kita sedang sakit. Maka bagaimana aktivitas tubuh kita, apakah kebaikan, apakah keburukan yang akan terjadi? Kekuatannya ada di dalam qalb, ada di dalam hati. Fil insan, di dalam diri manusia ada segumpal darah. Itulah yang menjadi power dalam kehidupan kita. Kita sebagai pemimpin untuk diri kita. Yang pertama, kemampuan syahidan. Kita harus memantau diri kita. Apakah diri kita sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita sebagai seorang ayah, pemimpin untuk istri kita, pemimpin untuk anak-anak kita. Syahidan, kita pantau anak-anak kita ini sejalan dengan aturan Allah atau tidak. Istri kita, pasangan kita, kalau ibu, anak-anak tercinta, keluarga tersayang, suami pun, ibu turut menjadi syahidan. Apakah sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Kalau dalam ilmu manajemen, job rule environment skill, ada aturan yang harus kita pegang. Kalau aturan itu dipegang, kemenangan akan berhasil. Dalam perang Uhud, Pak, 3.000 pasukan kafir Quraisy hampir kalah oleh 700 pasukan mukmin. Awalnya 1.000, yang 300 orang munafik kembali ke Madinah tidak mau perang, hanya 700 yang ikut berperang dengan strategi terbaik dari Rasulullah. Rasulullah menempatkan 50 pasukan di sebuah bukit bernama Jabal Rumat. Jabal artinya bukit, Rumat artinya pemanah. Apa kata Nabi? Ada satu pesan dari Rasulullah. Apapun yang terjadi, jangan kau tinggalkan bukit Rumat ini. Andai para sahabat bertahan akan nasihat Rasul, 3.000 pasukan kafir Quraisy dalam perang Uhud yakin akan kalah oleh 700 pasukan mukmin. Namun apa yang terjadi? Setelah pasukan kafir terdesak, hampir pada terbunuh, kafir Quraisy diputuskan untuk kembali ke Mekah. Ada salah satu panglima pasukan yang cerdas saat itu, namanya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Beliau ahli strategi, beliau ahli perang, beliau ahli dalam bertarung. Tatkala kafir Quraisy akan kembali ke Mekah, pasukan mukmin yang 50 melihat kafir Quraisy akan kembali ke Mekah, meninggalkan barang rampasan, lupa akan pesan Rasulullah, mereka berebut ghanimah, berebut harta rampasan. Hal ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berputar ke arah gunung sebelah selatan. Tatkala pasukan mukmin sedang berebut dengan ghanimah, dari belakang dihujani dengan panah dan pedang. Akhirnya 70 syuhada Uhud gugur, termasuk paman Rasul yang mulia Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Apa penyebabnya? Tidak mau menjadi orang yang berpegang teguh kepada
nasihat Rasulullah. Rasulullah itu memantau syahidat menjadi alat bukti. Dalam bahasa modern, dalam peristilahan modern, syahidan itu adalah fungsi ini dapat disebut dengan pengawalan atau monitoring. Seorang pemimpin kita harus memiliki monitoring untuk diri kita. Dalam diri kita itu ada dua potensi, Pak. Potensi baik, potensi buruk. Wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita itu ada potensi baik, ada potensi buruk. Hati kita harus mampu memonitoring diri agar selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia pertama kenapa Rasulullah menjadi hebat. Daya juang luar biasa karena beliau memiliki pribadi syahidan. Yang kedua, wa mubasyiron. Mubasyiron itu arti labdiahnya adalah memberi kabar gembira. Yang dalam peristilahan modern dapat disebut dengan memotivasi para sahabat Rasul untuk menjadi yang terbaik. Ada semacam reward, ada semacam gambaran kebaikan. Ini dicontohkan Allah dalam Quran, ajrun karim, pahala yang baik, ajrun adim, pahala yang besar. Kenapa Allah selalu memberikan reward kebaikan? Salat di Masjid Nabawi 1 rakaat lebih baik dari 1000 rakaat di luar Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram 1 rakaat lebih baik dari 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Menatap Baitullah, menatapnya saja, menatap Ka'bah, 20 rahmat Allah beli kepada kita. Asal menatap Baitullah, selalu Allah siapkan reward. Ini akan menjadi nilai daya juang. Di Telkom ada karyawan yang berprestasi, sudah disiapkan reward. Dalam keluarga ada anak yang berprestasi, sudah kita siapkan reward. Nah, kalau nanti kamu jadi juara kelas, kita insya Allah akan umroh sekeluarga. Anak akan termotivasi untuk benar-benar dalam belajar. Mubasyiran. Rasulullah itu dibimbing oleh wahyu Allah. Beliau selalu menjadi orang yang pandai memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Bahkan beliau memberikan jaminan kepada para sahabat beliau bahwa sahabat-sahabatnya akan bersama dengan beliau di surga. Di Madinah ada satu tempat makbaroh, tempat dikuburkannya para umat muslim yang meninggal, termasuk para sahabat. Di situ ada 10.000 sahabat yang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah masuk ke surga bi ghairi hisab. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Mubasyiran. Jadi Pak, untuk semangat dalam kerja itu perlu mubasyiran, perlu reward, ya, perlu bonus, perlu hadiah, perlu prestasi dihargai. Yang ketiga, Rasulullah itu dibekali oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, naziran. Arti labdiahnya adalah memberi peringatan yang dalam istilah modern dapat disebut dengan mengendalikan, mengarahkan, dan mengatur. Kita perlu mengatur jasad kita dari hati kita. Kecenderungan untuk melihat lawan jenis yang bukan muhrim itu adalah manusiawi. Laki-laki senang kepada perempuan, perempuan senang kepada laki-laki. Tapi ada naziron, ada arahan dari hati. Kalau istri itu bukan istri kita, melihatnya adalah maksiat, tundukkan pandangan. Kita melihat posisi yang baik tapi tidak halal. Ada keinginan untuk posisi itu. Ada keinginan untuk harta yang banyak itu. Naziron. Tapi dalam hati ada rem, ada peringatan, ada arahan. Kalaupun banyak, kalau bukan hak kita, di situ tidak ada keberkahan. Karena ada orang Pak, uangnya banyak, tapi bukan semakin nikmat, tapi semakin tersiksa. Dapat untung 100 juta, Allah datangkan penyakit 99 juta. Rugi Pak. Maka dalam jiwa ada naziron. Rasulullah itu pemberi peringatan. Rasulullah itu selalu mengarahkan para sahabatnya dengan batasan-batasan tertentu. Di situ ada arahan, di situ ada pembatasan, di situ ada aturan. Siapa yang melanggar aturan, maka ditindak dengan tegas. Di Jeddah itu ada masjid namanya Masjid Kisos. Kalau dulu suka diadakan pemotongan atau pemenggalan para pelaku kejahatan agama. Orang yang mencuri, orang yang membunuh. Di situ diadakan kisos. Yang mencuri dipotong tangannya.
yang membunuh dibunuh lagi, ada yang dipenggal dan segala macam. Itu ketegasan, peringatan dari ajaran agama Allah. Dan yang luar biasa dalam pemenggalan itu sengaja diumumkan di media televisi, diumumkan di media radio, diumumkan di media cetak, agar umat Islam yang ada di sekitar itu bisa menyaksikan bagaimana ketegasan Islam dalam menentukan hukum. Kemudian yang berikutnya, da'iyan, arti labdiahnya adalah menyeru, mengajak. Dalam peristilahan modern bisa disamakan dengan mengkoordinasi, membangkitkan semangat dan optimisme. Kita itu manusia biasa, perlu penyemangat dari orang lain. Ustadz, kiai, ajengan, gelarnya boleh jadi S1, S2, S3, boleh jadi profesor atau emeritus, tapi sepandai apapun dia, ada kerinduan untuk mendengarkan ilmu dari orang lain. Profesor itu tahu hadis tentang semangat hidup, tentang zakat, tentang kehidupan, tapi ada kalanya rindu mendengarkan hadis itu dari orang lain, penerangan itu dari orang lain. Kita perlu motivasi dari orang lain, Pak. Kita perlu arahan dari orang lain. Tidak selamanya kita mengandalkan yang ada dalam diri kita. Maka motivasi, koordinasi, membangkitkan semangat dan optimisme dalam kerja itu penting. Dalam kehidupan itu penting. Tengok rambut kita, dulu hitam ikal berderai. Sekarang uban sudah mulai tumbuh. Motivasi bangkitkan. Besok lusa kalau saya sudah tiada, adakah orang yang mengenang kebaikan saya? Adakah orang yang mendoakan saya? Bangkitkan untuk banyak berinvestasi amal kebaikan. Mendidik anak menjadi soleh, bersodakoh, berjariah, membuat kebaikan demi kebaikan. Besok kita tiada, seperti suhada Badar, tiap orang sedunia datang ke Badar, melempar para suhada dengan doa. Karena punya investasi kebaikan. Di sebelah Masjid Aris, Aris itu tenda, ada gundukan batu, di situ dimakamkan Umar bin Hisam. Umar bin Hisam itu nama asli, nama samarannya Abu Jahal. Tiap orang yang ke Badar pasti melempar Abu Jahal dengan batu, bukan hanya batu, tapi sambil melempar. Umat Islam, jamaah haji atau umroh, pasti melempar dengan cacian dan makian. Bangkitkan semangat dari diri kita, kalau besok sudah tiada, adakah orang yang melempar kita dengan doa? Menatap ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas. Adakah saat itu yang mendoakan kita? Akankah anak-anak kita ingat kepada kita? Atau sebaliknya mereka melupakan kita? Bangkitkan semangat itu. Yang terakhir, wasirajan munira. Arti labdiahnya memberi cahaya, menyinari, menerangi. Dalam istilah modern dapat disamakan dengan memberi pencerahan, penerangan, dan petunjuk. Setiap kita perlu penerangan, setiap kita perlu arahan. Maka dalam ta'limul muta'alim disampaikan, ta'alam fa'inal ilma zayyinun li ahlihi. Belajar terus, buka terus, kaji terus, berpendidikan terus. Fa'inal ilma zayyinun li ahlihi. Karena ilmu akan menjadi penghias bagi ahli ilmu. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang membuat Rasulullah hebat? Memiliki daya juang yang luar biasa sehingga menjadi pemenang di antara para nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi dan rasul, dari 124.000 nabi, dari 314 nabi dan rasul, dari 25 nabi yang harus kita ketahui, Rasul pemimpin semuanya. Asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Apa rahasianya? Menurut Syekh Ja'far Al-Banjanji, ada dua rahasia dalam diri Rasul. Yang pertama, karena Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wat tawadu. Rasulullah itu yang pertama sadidul haya, besar rasa malu, ageng karumaos. Kita sebagai karyawan harus besar rasa rumasa, harus ageng karumaos sehingga kita menjadi karyawan terbaik. Kita sebagai ayah harus menjadi ayah yang besar rasa terima kasih, ageng karumaos, sehingga kita mendidik anak dengan anak yang terbaik. Ageng karumaos. Apa buktinya? Rasul dijamin ahli surga, sholat malam sampai bengkak kakinya. Rasul dijamin ampunan,
Istighfar sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Dalam matan hadis lain tidak kurang dari 100 kali. Sadidul haya, besar rasa malu. Dijamin ahli surga tidak sombong. Sudah dijamin ahli surga ini nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah, enggak. Dijamin ampunan. Beliau justru sehari semalam istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Sadidul haya. Yang kedua, wattawadu. Rasul rendah hati. Rendah hati di hadapan para sahabat. Penentu hukum itu Rasul. Namanya mukti, penentu hukum tertinggi. Tapi apa yang terjadi? Tatkala mau menentukan sebuah keputusan, Rasul nanya ke Abu Bakar. Rasul nanya ke Umar. Rasul nanya ke Utsman. Rasul nanya ke Ali. Siapa Abu Bakar? Tokoh yang disepuhkan, sahabat tertua. Siapa Umar? Sahabat pemberani. Investasinya berani, berjuangnya berani. Siapa Utsman? Utsman adalah sahabat yang kaya raya. Siapa Ali? Pemuda yang jenius, pemuda yang brilian. 4 sahabat tidak berani memutuskan, dikembalikan kepada Rasulullah. Rasul boleh saja memutuskan sendiri, tapi beliau bertanya dulu kepada para sahabat. Tawadu Pak, di hadapan sahabat. Bahkan waktu perang Badar akan terjadi, Rasul berdiri di sebuah tempat, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau berada di sini karena berdasarkan firman Allah?" Apa kata Rasul? "Tidak, wahai sahabatku. Kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang dekat dengan sumber mata air?" Rasul mengikuti nasihat sahabat, tawadu. Artinya apa? Kita sebagai seorang pemimpin harus siap menerima saran dari bawahan. Kita sebagai seorang ayah harus siap menerima saran dari anak-anak. Saran dari istri pun demikian, siapapun. Kita harus tawadu di hadapan sahabat kita. Rasul tawadu di hadapan keluarga. Beliau tidak berani tidur sebelum pamitan sama istri. Saking tawadunya. Kira-kira Bapak kalau mau tidur pamitan nggak sama istri? Rasulullah pamitan dulu Pak. Apa kata Rasul? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Nggak berani nyebut nama. Saking tawadunya. Ke istri itu nggak nyebut nama. Tapi yang dipanggil gelar. Maka kita pun My Honey, My Tweety, My, Embeb. Itu nama-nama kesayangan. Contoh dari Nabi. Rasul pun dipanggil oleh Aisyah bukan nama tapi gelar. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Maka kalau ada yang jadi RT, panggil sama istrinya, ya RT, kan begitu. Ada yang jadi RW, ya RW, panggil gelarnya, jangan manggil nama. Ini ketawaduan. Rasul tawadu di hadapan sahabat, di hadapan keluarga. Yang istimewa, ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tawadu di hadapan Allah. Apa artinya? Awali aktivitas apapun dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pulang dari perang Badar, menang saat itu 300 pasukan muslim, 313 pasukan muslim, mampu mengalahkan 1000 pasukan kafir. Apa kata Nabi? Rozakna min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju perang besar. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud perang besar itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan sekilas kita mengkaji tentang kehebatan Rasulullah menjadi manusia terbaik, teragung, termulia. Kita termotivasi untuk bisa mengamalkan poin-poin yang ada di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33. Sehingga semangat juang kita bangkit. Dan kita menjadi pemenang dalam peran apapun. Sebagai suami, kita menjadi suami yang menjadi pemenang. Sebagai karyawan, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai apapun, jadilah pemenang dengan semangat juang yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kalpan saya sendiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hudma sopa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.